Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Evi. Di channel ini kita akan membahas seputar motivasi, afirmasi, dan juga karakteristik human being pada umumnya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membahas tentang wanita yang bertato. Seperti yang mungkin sudah kita semua ketahui, ketika seorang wanita memiliki banyak tato di badannya, akan jadi pertanyaan publik. Kenapa harus dibegitukan badannya gitu. Nah, di sini tuh kita akan mengupas habis tentang pro dan kontranya ya. Jadi tolong diingat juga di sini kita akan berbicara dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu tadi sudut pandang yang pro atau sudut pandang yang kontra. Jadi di sini tuh kita lebih memilih untuk terbuka dan santai aja di bawahnya pembahasan soal sosok wanita yang memiliki banyak tato. Opini yang sering kita dengar dari sisi negatifnya ya, itu ketika melihat seseorang mempunyai banyak tato di badannya, entah di lengan, entah di mana-mana ya, di bagian tubuhnya itu, orang tuh sudah berpikir, oh ini sosok ini pasti tidak memiliki masa depan, pasti preman, pasti bukan orang baik-baik atau apapun itu. Nah, nggak salah mereka menilai seperti itu. Mungkin karena mereka tidak mendapatkan edukasi yang cukup untuk menilai arti sebuah tato di badan seseorang. Tapi jangan salah juga, banyak juga di antara kita semua tuh yang lebih condong beropini ke nilai positifnya. Bisa dialokasikan sebagai wujud seni gitu kan. Seorang yang menikmati seni itu kan tidak harus dengan cara menari, bernyanyi, melukis, ya bisa juga dalam bentuk seni menggambar tubuh kali ya. Ya begitulah kira-kira. Jadi itulah dua sudut pandang itu, negatif dan positifnya tuh selalu akan beriringan. Untuk sebagian orang yang menilai tato itu adalah hal yang kurang elok, it's okay. Di sini mungkin terkesan juga aku pribadi akan melakukan pembelaan diri ya, which is itu sebenarnya nggak perlu gitu, karena aku tahu diriku seperti apa. Jadi di sini tuh aku akan menceritakan apa saja sih yang aku alami sebagai individu yang memiliki banyak tato di badanku, opini-opini yang aku terima dan lain sebagainya. Ya termasuk tadi itu, aku sempat kok dinilai sebagai bukan wanita baik-baik. Sedih. Bukan wanita baik-baik. Pada zaman dulu nih, ketika aku mendapatkan omongan, kamu Evi, tatomu banyak sekali, mau jadi apa? Ya, aku akan jadi manusia yang bertanggung jawab akan diriku sendiri, manusia yang akan mempertanggungjawabkan tentang tubuhku ini yang banyak tatonya di mana-mana. Dan sorry to say, itu tidak bikin aku keder gitu loh. Malahan tato terakhirku itu, kita ngomong di tato pertamaku. Tato pertamaku dulu waktu aku SMA. Oh my god, SMA. Aku sembunyiin banget tuh dari orang tua. Nggak pernah mau yang namanya pakai singlet biar nggak kelihatan, karena kan tato pertama tuh di belakang. Dan akhirnya ya ketahuan juga sih, dan pada saat itu orang tua bertanya, ya lebih ke hal negatifnya. Mereka bilang, kamu mau jadi apa? Dengan santai aku jawab, aku mau jadi manusia yang bagus nantinya, tenang aja. Tato tuh tidak bisa menurunkan nilaiku sebagai sosok manusia gitu. Tergantung pembawaan kita sih ya. Dan makin kesini, aku semakin nyaman dengan pembawaan diriku, yang sekalipun aku full tato, aku bilang ya nggak full amat, tapi lengan kiriku tatonya lumayan banyak dan bisa dilihat. Ya ini doang yang bisa dilihat sama orang lain selain pasanganku dan anak-anakku. Aku membuktikan ke mereka bahwa aku fokus dalam berkarir, aku fokus dalam bekerja,
Dan semua opini-opini yang mereka punya itu terpatahkan dengan sendirinya. Lagian, kalau kita mau cari runtutannya ya, bertato itu adalah buat aku nih, cerminanku sebagai orang yang bertanggung jawab gitu loh. Dan berani mengambil keputusan. Kenapa? Tato itu kan nggak bisa sih dilaser, tapi bekasnya akan tetap ada. Mengambil keputusan untuk memiliki tato di badan itu suatu hal yang butuh pertimbangan yang cukup lama. Kenapa? Karena ini akan aku bawa seumur hidupku. Jadi aku tuh sudah menyiapkan mental dengan opini-opini apa yang terjadi, dengan mengatakan aku tidak benar, tidak akan jadi manusia atau apapun itu. Dan itu sudah aku tepis. Ada waktu ketika berkumpul di keluarga besar, kan kita orang Bali ada yang namanya upacara ini, upacara itu, kita ngumpul bareng keluarga besar. Sampai detik ini pun masih ada yang menanyakan aku, udah tua, udah seumur ini, masih aja tatoan. Nah, kembali saya tanyakan, emang ini tato bisa segampang itu dihapus? Kenapa mereka tidak bisa melihat ke segi positifnya? Yang mungkin bisa memberikan aku nilai, oh Evi kerjanya oke, tapi dia bisa jadi diri sendiri, memiliki tato seperti tidak menghalangi aku untuk bertemu orang-orang hebat, orang-orang yang bos-bos lah atau apapun itu, dan orang-orang penting. Mereka aja tidak pernah menilaiku dari tato-tatoku. Nah itu poinnya tuh, makin kesini kita tuh makin tahu memang ada beberapa orang yang akan selalu ngejudge kita tentang perawakan dan tidak mau memahami apa sebenarnya di balik tato-tato ini. Ada orang yang mau membuat tato sebagai kenangan, contohnya mereka melukis wajah siapa di badannya dia, suatu nama dan lain sebagainya di badannya dia. Itu kan mereka ingin mengenang orang tersebut atau mungkin nama tersebut. Itu kan ada historinya gitu. Buat sebagian orang itu tato itu bukan cuma sekedar pamer biar terlihat strong, biar terlihat sangar, tidak. Tapi memang banyak ke arah menceritakan sesuatu yang ada atau yang sempat terjadi di kehidupan dia. Tapi tolong juga ya teman-teman, disclaimer nih, bukan berarti aku sekarang merasa oke untuk berbicara soal tato di badan, bukan berarti aku mengajak kalian untuk bertato, tidak ya. Itu kembali ke keinginan orang masing-masing. Ketika kamu atau ketika kita mengikrarkan diri, oke, aku mau buat tato di badanku, kamu harus mempertanggungjawabkan tato tersebut yang ada di badanmu. Jadi kamu jangan pernah yang namanya mengambil keputusan untuk membuat tato di badan, tapi kamu nggak yakin untuk bisa mempertanggungjawabkan tato yang akan kamu gambar di badanmu. Oke, basically, aku sudah jelaskan tadi, buat orang-orang yang tidak suka melihat individu yang bertato, it's okay, biarin aja mereka. Dan orang-orang yang melihat tato itu dari segi seni ataupun dengan historik sendiri ya, dengan alasan apapun, silahkan gitu. Silahkan kamu ambil keputusan untuk bertato atau tidak. Kalau buat saya pribadi, tato ini adalah seni, saya nyaman, saya suka, dan ini akan saya pertanggungjawabkan seumur hidup saya. Mungkin beberapa di antara kalian juga punya pertanyaan, bagaimana suaminya ya, bagaimana anak-anaknya ya. Terus tahu di sini mereka just fine. Mereka itu sudah terbiasa melihat aku seperti ini, dan mereka tidak menilaiku kurang sebagai sosok seorang istri ataupun sosok seorang ibu. Dan mereka tidak menggubris. Kemungkinan juga mereka dapat pertanyaan banyak dari luaran sana, is that your mom? Why she's having so many tattoos? Dan something like that. Tapi ya
Apa yang bikin aku bahagia selama ini, anak-anakku selalu menjawab, "Yap, that's my mom." Ya, itu ibu aku dan aku bangga menjadi anak ibu aku. Itu suatu hal yang berbeda. Ya, mungkin segitu aja dari aku tentang wanita bertato di video kali ini. Kalau teman-teman punya opini lain atau apa, silakan berkomen di kolom komentar. Kita tanya jawab soal bagaimana rasanya menjadi wanita bertato, boleh silakan. Jadi satu hal yang bisa aku sampaikan, beberapa hal sih ketika kamu ingin membuat tato di badanmu, pikirkan baik-baik dan pastikan kamu tahu caranya untuk mempertanggungjawabkan badanmu yang sudah kamu tato. Dan yang terakhir, siapkan mental kamu untuk yang kontra terhadap tato yang akan kamu buat di badanmu. Oke? Oke, closing time. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.